Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer dari kelompok 6 dari sesi Selasa 1. Itu ada saya sendiri, Muhammad Alfi Santoso, kemudian ada partner saya, Mutiara Rahmi. Di sini kami izin menjelaskan mengenai hasil final tugas besar kami dari tugas besar laboratorium simulasi komputer. Yang pertama nanti akan saya jelaskan mengenai program yang kami jalankan, kemudian akan dijelaskan oleh partner saya mengenai em, laporan tugas besar yang sudah kami kerjakan dengan beberapa data yang sudah kami olah. Oke, langsung saja saya share screen ke Oke, di sini ada beberapa codingan yang sudah saya buat, yaitu ada SLD, Casual Loop Diagram, kemudian SFD sampai ke SFD keempat, kemudian ada user interface, kemudian kita buka terlebih dahulu yang SLD yang pertama. Nah, di sini kita mengambil em, studi kasus mengenai jagung. Nah, di sini ada beberapa faktor, yaitu ada kebutuhan impor, ini mendukung permintaan, ada kebutuhan konsumen yang mendukung permintaan, ditambah ini adalah penjelasannya, yaitu pendukung data, atau yang dikurangi ini adalah menolak atau bertolak belakang dengan data. Kemudian ada luas lahan tanah, ini ada presentasi peningkatan, yaitu ada penambahan presentasi peningkatan, itu masuk ke dalam luas lahan tanaman, kemudian ada persentase penurunan ini bertolak belakang ke dalam luas lahan tanaman, kemudian ini linear dengan ketersediaan jagung dari luas lahan tanaman, kemudian ada jumlah produksi, di sini ada produksi lahan, yaitu mendukung luas panen, yaitu mendukung jumlah produksi, lama panen yang mendukung gas produksi, kemudian ada ketersediaan jagung, di sini yang kita bahas mengenai tugas besar kami. Kemudian data yang kita olah ini berdasarkan jurnal yang sudah kami konsultasikan dengan ASLab, Laboratorium Simulasi Komputer. Nah, dari beberapa data, ini ada beberapa faktor juga yang kami ambil dari jurnal, acuannya jurnal, kemudian data-data yang sudah kami olah, kemudian berlinear dengan jurnal yang sudah kami cari dan juga kami olah. Begitu. Jadi atas dasar tugas besar ini adalah jurnal yang sudah kami konsultasikan ke ASLab Laboratorium Simulasi Komputer. Nah, ini adalah tahapan yang pertama mengenai cara membuat faktor pendukung dan faktor penolak mengenai sistem ketersediaan jagung menggunakan fansim. Oke, kemudian lanjut kedua yaitu ada SFD ataupun skenario yang pertama. Di sini kita pakai yang panjang ini kita pakai root, yang biru-biru ini tetap kita pakai row, kemudian yang kotak ini kita pakai level. Nah, kemudian yang yang ada di luar-luar ini kita pakai variabel. Begitu juga sama dengan yang ada di CLD. CLD ini kita menggunakan semuanya, ini adalah variabel. Variabel kemudian kita kasih row di sana agar kita menghubungkan objek satu dengan objek yang lainnya. Kemudian di CLD ini, di SFD ini ada beberapa faktor yang kita masukkan ke dalam ketersediaan jagung, yaitu luas lahan tanaman, kita kasih level, ketersediaan jagung kita kasih level. Nah, untuk semuanya ini kita udah kasih equation ya teman-teman, di dalamnya ada 0,9, kemudian luas lahan tanaman ini ada datanya, initial value, ada level, ada equation-nya peningkatan lahan dikurangi dengan pengolahan lahan, kemudian di penelitian jagung juga udah ada jumlah produksi, kemudian ada initial value, yaitu tentang data yang akan diolah. Nah, sebelum kita mengolah data ini semua, maka yang kita lakukan adalah membuat Excel ini terlebih dahulu teman-teman, agar kita tahu bahwasanya beberapa faktor yang mendukung dan juga beberapa faktor yang bertolak belakang mengenai codingan kita atau program kita yang kita jalankan. Nah, dari beberapa ini ada data real. Data real ini adalah data yang berdasarkan dengan jurnal, kemudian simulasi. Ini ketika yang sudah kita simulasikan. Nah, di sini ada beberapa catatan mengenai data fansim, yaitu dari tiap skenario kita membedakan apanya, gitu loh.
kita membedakan apanya. Kalau kita skenario 1, ini kita sama semua. Nah, kemudian skenario 2, kita menggunakan pembedaan di persentase peningkatan kebutuhan. Kemudian dari skenario 3, kita menggunakan persentase penurunan permintaan. Dari skenario 3, kemudian skenario 4, kita menggunakan produktivitas panen atau produktivitas peningkatan. Nah, seperti itu. Jadi tiap skenario kita tiap skenario kita berbeda-beda. Nah, acuannya yaitu dari Excel ini teman-teman. Dan juga ada equation-nya ini berpacu kepada CLD tadi yang kita udah olah. Kemudian SFD juga kita berpacu kepada ini semua. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah kita membuat Excel ini sebelum kita merajak ke Vensim, maka kita tahu bahwasannya faktor apa saja yang mendukung, faktor apa yang bertolak belakang, dan juga data-data yang kita butuhkan. Kemudian kita kembali lagi ke CLD. Oh ini, SFD teman-teman. Kita kembali lagi ke SFD. Nah, di sini ketika udah masukkan datanya semua, maka langkah yang kita lakukan adalah mensimulat ini semua. Yaitu kita kontrol A, kita simulate, kemudian kita klik, kemudian kita apa ini skenario. Nah, kemudian kita ketik kontrol A lagi teman-teman, kita ketik. Nah, kalau udah disimulat, jangan lupa untuk kontrol A lagi. Biar apa? Biar grafik yang ada di sini nantinya itu muncul seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita nggak ngontrol A, itu nanti malah nggak muncul semuanya, malah muncul cuma satu, cuma dua gitu. Jadi kontrol A itu untuk kontrol A yang akan kita presentasikan. Nah, ini adalah em, apa namanya grafik yang sudah kita olah mengenai data-datanya. Nah, ini teman-teman. Kemudian ada juga yaitu tabel. Nah, di sini jumlah produksi skenario 1. Ini sebenarnya sama aja teman-teman. Skenario 1 skenario dan skenario 1. Bedanya cuma di namanya aja sebenarnya yang kita bahas di sini. Karena kenapa? Dikarenakan tadi sudah saya running, kemudian saya running kembali dengan nama yang berbeda. Maka dari itu em, namanya berbeda tapi tetap data yang sama. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita jangan lupa ke SFD yang selanjutnya, itu ke SFD yang kedua. Nah, di SFD yang kedua ini kita membedakan apa sih? Kita membedakan, kita coba lihat ke Excel dulu bahwasanya SFD yang pertama kita ada yang beda, kemudian SFD yang kedua kita beda di persentase peningkatan. Yang awalnya 0,5, kemudian dari 0,8. Oke, kita klik equation. Nah, di sini 0,8 kita sudah tuker 0,8 bahwasanya itu kita ganti dari 0,5 menuju ke 0,8 dari skenario yang kedua. Oke, kemudian kita tinggal running saja teman-teman seperti biasa. Kita klik simulate, kita klik Ctrl A, klik graph. Nah, maka sudah muncul seperti ini teman-teman. Nah, dan juga jangan lupa kita ke tabel juga. Nah, contohnya seperti ini kalau memang kita nggak merunning kembali dengan nama yang berbeda, maka munculnya seperti ini. Kalau memang kita merunning kembali dengan nama yang berbeda dan data yang sama, maka seperti tadi, data outputnya tetap sama, tapi namanya juga berbeda, teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai SFD, yaitu SFD 1 juga SFD 2, sama saja sebenarnya untuk pengolahan datanya, yang membedakan cuma data apa yang kita rubah, dan juga pasti grafiknya juga berbeda, juga tabel juga berbeda. Nah, untuk menghemat waktu, dikarenakan skenario 3 dan 4 juga tutorialnya juga masih sama, dan cuma yang membedakan adalah tiap data yang kita masukkan itu harus berbeda. Seperti itu. Maka yang akan saya lakukan selanjutnya adalah untuk beranjak ke user interface. User interface ini teman-teman, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengosongkan semua data yang ada di sini. Contohnya, bukan semua data sebenarnya, yang data perkalian, seperti itu kita hapus semua dengan menggunakan equation. Agar apa? Agar data yang kita olah ini biar tidak rancu, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian, oh ya, data juga semua itu konstan. Nggak ada yang perkalian dan sebagainya. Kemudian kita ke view. Nah, view ini itu sudah kita buat dengan IO object. IO object di sini untuk menampilkan apa yang ada di view yang pertama ini, teman-teman. Oke, nah ini data semua ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan data yang akan kita olah dengan jurnal. Nah, kita coba Ctrl A, kemudian kita klik
Bukannya simulate teman-teman, tapi yang sim. Nah, kita coba atur-atur. Nah, ini kita sudah bisa mengatur grafik-grafiknya. Kalau kita luas panennya 10 10 M, lama panennya 11 M, berbelahnya apa namanya 8 M, 2 M, permintaan dan sebagainya itu, maka grafiknya seperti ini, karena seperti ini, seperti itu teman-teman. Jadi di sini adalah agar kita tahu mengenai grafik apa yang akan kita inginkan ketika kita memasukkan data yang seperti itu, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup itu saja mengenai program dan juga pengolahan data, output mengenai codingan program dari Vensim. Kemudian akan dijelaskan oleh partner saya mengenai laporan tugas besar yang sudah kami kerjakan dari beberapa pengolahan data yang sudah kami fixkan dan sudah hasil final dari kelompok kami. Oke, untuk partner saya dipersilahkan. Baik, izin melanjutkan untuk laporan dari tugas besar kami. Sebelumnya saya izin share screen. Oke, baik, apabila sudah terlihat di sini. Di sini kami mengambil judul untuk tugas besar kami, yaitu analisa ketersediaan jagung nasional menggunakan simulasi sistem dinamis dengan software Vensim, Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 60. Dengan anggota kelompoknya sendiri, yaitu anggota kelompok 60 yang pertama ada Muhammad Abdul Suma Santoso dan saya Mutiara Rahmi. Di sini kami di sesi Selasa 1. Masuk ke latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu di Indonesia, jagung merupakan komoditas pangan utama setelah padi yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian. Pengembangan jagung dalam skala yang lebih luas dengan produksi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah. Komoditas jagung mempunyai fungsi multiguna atau 4F, yaitu pangan atau food, pakan atau feed, bahan bakar atau fuel, dan bahan baku industri yaitu fiber. Untuk terus dapat menstabilkan ketersediaan jagung nasional, maka akan dilakukan simulasi sistem dinamis menggunakan software Vensim. Di sini sistem dinamik merupakan proses untuk menilai perilaku sistem secara terus-menerus dengan pendekatan sebab akibat pada dunia nyata. Kemudian dilakukan simulasi sistem dinamis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terlibat dalam ketersediaan jagung nasional. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan ekstensifikasi dan produktivitas jagung serta mendapatkan skenario terbaik dengan menggunakan software Vensim supaya dapat menentukan skenario yang terbaik. Untuk rumusan masalah dan tujuan di sini kita mendapatkan rumusan masalah bagaimana memenuhi permintaan konsumen pada ketersediaan jagung 5 tahun ke depan menggunakan simulasi sistem dinamis dengan software Vensim. Dengan tujuan pertama untuk mengetahui penggunaan software Vensim dalam mensimulasikan sistem dinamis pada studi kasus analisa ketersediaan jagung nasional. Yang kedua untuk menguraikan faktor-faktor yang terlibat dalam studi kasus analisa ketersediaan jagung nasional menggunakan software Vensim. Yang ketiga, untuk mengetahui skenario terbaik dari simulasi dinamis pada studi kasus analisa ketersediaan jagung nasional menggunakan software Vensim. Untuk manfaatnya sendiri, agar dapat menggunakan software Vensim dalam mensimulasikan sistem dinamis pada studi kasus analisa ketersediaan jagung nasional, agar dapat menguraikan faktor-faktor yang terlibat dalam studi kasus analisa ketersediaan jagung nasional menggunakan software Vensim, dan agar didapatkan skenario yang terbaik dari simulasi yang akan dijalankan. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini kami mengambil sistem, yaitu definisi status sistem yang akan menjadi kumpulan beberapa variabel penting untuk menggambarkan suatu sistem pada waktu tertentu yang relatif terhadap tujuan yang satu dengan yang lainnya.
atau mengelompokkan sistem menjadi dua tipe, yaitu discrete dan continue. Di sini ada model, yaitu suatu penggambaran kembali dari satu sistem untuk tujuan mempelajari sistem tersebut. Seharusnya model itu cukup detail dan atau valid untuk dapat menganalisa atau membuat keputusan untuk menggunakannya dan membuat keputusan yang sama tentang sistem yang akan dibuat. Yang kemudian ada simulasi. Di sini simulasi adalah cara memproduksi kondisi dari suatu keberadaan dengan menggunakan model dalam rangka studi, pengenalan atau pengujian atau pelatihan dan yang sejenis lainnya. Oke, next. Yang keempat ada sejarah simulasi. Di sini sejak tahun 1970-an dan 1980-an, Nelson dan Winter mulai membentuk tanah yang aman dan menunjukkan lintasan untuk model simulasi. Mengikuti tradisi ini, di antara banyak perkembangan signifikan dari pendekatan evolusi model simulasi generasi pertama telah semakin diimplementasikan, dan pada tahun 1978, komputer imaging dengan pengenalan digital image generation adalah kontribusi yang signifikan untuk kemajuan simulasi tersebut. Dan sistem dinamis ini adalah metode sistem dinamis telah digunakan dalam beberapa bidang, diantaranya untuk memodelkan sistem terjadinya penumpukan sampah, sehingga mampu menentukan kebijakan mengatasi permasalahan sampah. Sistem dinamis juga mampu diterapkan pada sistem-sistem yang terjadi di industri kecil menengah atau IKM, seperti IKM anyaman bambu yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem pasar, konsumen, ketersediaan, dan sumber daya manusia. Pada sistem produksi, sistem dinamis dapat digunakan dalam menentukan kebijakan pada sistem perencanaan bahan baku dengan subsistem produksi dan subsistem bahan baku. Kemudian ada Casual diagram, yaitu pengungkapan tentang kejadian hubungan sebab akibat dalam bahasa gambar. Yang ketujuh ada stock flow diagram. Di sini adalah formulasi model dilakukan dengan memberikan unit atau formula pada model yang telah digambarkan pada stock and flow diagram dari hubungan antara variabel historis dan konstanta yang digunakan oleh perusahaan. Yang terakhir ada software Vensim. Di sini software merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang dapat digunakan membuat konsep, dokumentasi, dan lain-lain. Masuk ke selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini untuk lokasi dan waktunya pengambilan data dilakukan sejak Juli 2013 hingga Januari 2014, dan data diperoleh dari Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan publikasi hasil penelitian. Untuk pengumpulan datanya, kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi sehingga diperoleh data sekunder. Dengan metode pengumpulan data itu dilakukan adalah kuantitatif. Nah, di sini ada gambar dari casual loop diagram yang sudah dijelaskan oleh partner saya. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kita melalui satu tahap, yaitu verifikasi, di mana model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak, dan di software Vensim akan muncul seperti yang sudah ditampilkan. Kemudian kemudian ke tahap validasi, yaitu dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Nah, di sini kita memiliki data real dan data simulasi, dan dihitung di sini berdasarkan error dari data-data dari empiris dan data output simulasi, dan didapat E1-nya adalah 38,6% dan E2-nya 93,0%. Kemudian untuk output simulasi sendiri, di sini ada model ketersediaan jagung dengan software Vensim yang sudah tadi dijelaskan oleh partner saya. Kemudian masuk ke skenario yang pertama. Di sini skenario pertama ada tanpa ada perubahan kebijakan. Dengan analisis, yaitu pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada 2010 sampai 2015 bahwa ketersediaan jagung dapat memenuhi semua luas lahan tanam yang ada. Dikarenakan adanya luas lahan tanam jagung pada garis berwarna merah yang mengalami penurunan secara konstan berada di bawah ketersediaan jagung yang ditunjukkan garis berwarna abu-abu yang menunjukkan peningkatan secara konstan. Kemudian untuk
selanjutnya yaitu tabel PET ketersediaan jagung. Di sini analisisnya adalah pada tahun 2010 ketersediaan jagung didapatkan hasil sebesar 18 juta 18 juta ton. Pada tahun 2011 ketersediaan jagung didapatkan hasil 14 juta 700 ton. 2012 dihasilkan 17 juta 800 ton. 2013 didapatkan 20 juta 300 ton dan 2014 ketersediaannya 43 juta 200 ton dan pada tahun 2015 ketersediaan jagung mencapai 65 juta 500 ton. Nah, masuk ke skenario yang kedua. Di sini adanya peningkatan luas lahan. Pada grafik di sebelah dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 hingga 2015 ketersediaan jagung dapat memenuhi semua luas lahan tanam yang ada dikarenakan luas lahan tanam pada garis berwarna merah terjadi penurunan secara konstan per tahun, berada di garis abu-abu yaitu garis dari ketersediaan jagung yang semakin menurun setiap tahun. Pada 2028 terjadi peningkatan pada garis ketersediaan jagung yang berada di atas garis luas lahan tanam yang berarti pada tahun 2028 tersediaan jagung dan berada di atas garis luas tanam berarti 2028 ketersediaan jagung dapat memenuhi luas lahan tanah. Kemudian masuk ke tabel PET-nya. Di sini analisisnya presentasi peningkatan diubah dari 0,5 menjadi 0,8. Didapatkan hasil pada 2010 didapatkan hasil 18 juta ton. Pada 2011 didapatkan 14 juta 700 ribu ton. 2013 tersedia 12 juta 900 ton. 2014 ketersediaannya 14 juta 400 ton dan 2015 ketersediaan 17 juta 500 ton. Nah, masuk ke skenario yang ketiga yaitu adanya penurunan permintaan jagung. Di sini analisis pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 sampai pada 2015 bahwa ketersediaan jagung dapat memenuhi semua luas lahan tanah yang ada dikarenakan adanya luas lahan yang tanam jagung pada garis berwarna merah yang mengalami penurunan secara konstan berada di bawah ketersediaan jagung yang ditunjukkan garis warna abu-abu yang menunjukkan peningkatan secara konstan. Seperti pada gambar yang ada di samping. Kemudian untuk analisis tabel PET ketersediaan jagung, pada skenario 3 di sini persentase penurunan diubah dari 0,9 menjadi 1,1 didapatkan pada tahun 2010 ketersediaan jagung mencapai 18 juta ton, pada 2011 mencapai 14 juta 700 ribu ton, pada 2012 mencapai 21 juta ton, 2013 mencapai 36 juta 900 ton, pada 2014 mencapai 62 juta 400 ton, dan pada 2015 ketersediaan jagung mencapai 90 juta 500 ton. Nah, untuk skenario yang keempat, di sini adanya peningkatan hasil produksi. Dengan analisis pada grafik sebelah dapat disimpulkan bahwa pada 2010 sampai 2015 bahwa ketersediaan jagung dapat memenuhi semua luas lahan tanam yang ada dengan garis berwarna merah yang mengalami penurunan secara konstan berada di bawah ketersediaan jagung yang berada di bawah ketersediaan jagung dengan garis berwarna abu-abu yang menunjukkan peningkatan secara konstan. Nah, di sini untuk tabel PET ketersediaan jagung pada skenario 4 yaitu setelah produktivitas lahan ditingkatkan dari 17 juta menjadi 19 juta didapatkan hasil pada 2010 ketersediaan jagung mencapai 18 juta ton. Pada 2011 ketersediaan jagung didapatkan hasil 15 juta 700 ton. 2012 mencapai 19 juta 800 ton. 2013 mencapai 20 juta 300 ton dan 2014 40 juta dolar dan terakhir pada 2015 mencapai 70 juta 500 ribu ton. Nah, di sini adalah user interface yang sudah diprogram oleh partner saya tadi. Ini dengan analisis pada gambar yang sudah ditampilkan didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Nah, masuk ke analisis outputnya. Di sini dapat disimpulkan untuk analisis output ketersediaan jagung yaitu dipilih di skenario yang kedua karena
Skenario ini terbaik karena total persediaan jagung di pasaran tidak memiliki jumlah selisih yang sangat jauh dengan luas lahan tanam pada tahun 2015, karena pada tahun 2015 jagung pada skenario 1 yaitu 65.500.000 ton, skenario 2 17.500.000 ton, skenario 3 90.500.000 ton, dan skenario 4 70.500.000 ton. Oleh karena itu, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 2 agar dapatkan hasil ketersediaan jagung yang terbanyak, tetapi masih banyak terdapat overproduksi pada skenario dipilih. Sedangkan overproduksi ini bisa disebabkan karena tidak adanya produksi planning yang akurat. Selain itu, overproduksi juga bisa disebabkan dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu karena peralatan yang digunakan untuk produksi mengalami kegagalan operasi. Oke. Kemudian masuk ke kesimpulan dan saran. Di sini untuk kesimpulannya sendiri yaitu penggunaan soil fencing dalam mensimulasikan ketersediaan jagung, yaitu untuk pembuatan casual loop diagram, stock flow diagram, dan user interface. Pada stock flow diagram dilakukan pemberian equation agar setiap faktor memiliki nilai dan menghasilkan beberapa output, yaitu graph dan berupa grafik hubungan antara faktor-faktor yang terlibat, dan tabel pad berupa nilai-nilai faktor yang terlibat setiap tahunnya. Pembuatan simulasi pada software fencing ini dapat menggunakan 4 skenario berbeda dan mengetahui hasil yang paling optimal. Yang kedua, faktor-faktor terlibat dengan ketersediaan jagung nasional diuraikan pada software fencing, yaitu pada casual diagram. Yang terdapat faktor positif yaitu jumlah produksi yang terdiri dari produktivitas, luas panen, lama panen, dan selanjutnya permintaan sebagai faktor negatif yaitu dari jumlah produksi dari kebutuhan impor, kebutuhan konsumen. Selanjutnya terdapat luas lahan tanam sebagai faktor positif yang dapat mengalami peningkatan dan penurunan. Selanjutnya pada stock flow diagram, setiap faktor akan memiliki nilai dari equation, dan yang kesimpulan ketiga adalah dari hasil output simulasi didapatkan skenario yang kedua, yaitu dijadikan skenario yang paling terbaik karena total persediaan jagung di pasaran tidak memiliki jumlah selisih yang sangat jauh dengan luas lahan tanam. Pada tahun 2015, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 2 agar dapat hasil ketersediaan jagung yang terbanyak. Tetapi masih ada masalah yaitu pada di overproduksi, karena bisa saja kesalahan dari dalam perusahaan atau dari kegagalan mesinnya sendiri. Kemudian masuk ke saran. Adapun saran untuk laporan tugas besar ini yang pertama yaitu sebaiknya lebih dipahami lagi materi tentang modul yang didapatkan agar dapat mengerjakan laporan tugas besar berjalan lancar. Yang kedua, sebaiknya langkah-langkah dalam proses pengerjaan lebih rinci dan diperjelas lagi. Sebaiknya lebih teliti lagi dalam penyusunan laporan agar terhindar dari kesalahan penulisan. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan dan paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.